kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili Bapak Angga yang kebetulan berhalangan hadir malam ini. Jadi menyambung dari topik yang dibicarakan oleh Mas Akar mengenai produk investasi. Jadi millennials, digital era, lebih cocok investasinya kemana. Dan kita tahu memang seperti tadi yang sudah disampaikan juga, generasi millennials itu memang sangat efisien. Mereka selalu mau mencari akses, kemudahan, dan tentunya seperti yang tadi Mas Akar juga sudah mention, paper asset. Jadi paper asset itu apa? Menurut kami salah satunya contohnya adalah produk investasi dalam konteks reksadana. So PT Ashmore sendiri tadi sudah sempat di-mention, kami merupakan perusahaan manajer investasi. Jadi memang produk-produk yang kami keluarkan adalah produk-produk yang dalam kategori reksadana. Mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya reksadana itu apa sih? Basically reksadana itu adalah produk investasi yang isinya adalah aset-aset pasar modal. Jadi entah itu saham, obligasi, atau money market, pasar uang. Jadi kita ada 3 kategori seperti itu. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu, mungkin teman-teman di sini juga mikir reksadana itu berarti kalau di saham beresiko atau di fixed income beresiko. Nah kita memang memberikan kemudahan buat teman-teman. Jadi apa saja yang bisa kami tawarkan itu bisa akan kami sampaikan di sini. Nah mungkin sebelumnya mengapa reksadana dan mengapa berinvestasi, tentu ini chart yang mungkin menurut kita sedikit teknikal ya, tapi mungkin teman-teman di sini juga bisa lihat bahwa investasi itu kenapa penting, karena kita punya 2 hal nih teman-teman. Yang sebelah kiri ada pelemahan dari mata uang, yaitu rupiah kita, yang kalau secara rata-rata selama 10 tahun itu sudah melemah kurang lebih 3,7%. Kemudian kita punya the worst enemy untuk investment, makanya teman-teman harus terus berinvestasi, bukan menabung, itu memang adalah inflasi. Inflasi kita sekarang ada di level kurang lebih rata-ratanya 5% selama 10 tahun terakhir. Jadi ibaratnya kalau teman-teman sekarang di sini hanya konteksnya menabung dan bukan berinvestasi, kita pakai contoh yaitu adalah deposito di 7%, maka net-net 7,2 dipotong inflasi 5%, berarti hasilnya hanya sekitar 2,2%. Makanya harus berinvestasi entah di bond atau di pasar obligasi dan saham, yaitu di equity yang biasa bisa memberikan kinerja kurang lebih 8,2% secara rata-rata selama 10 tahun terakhir. Dan untuk berinvestasi di sana, kita memberikan fitur reksadana ini yang menurut kami sangat mudah untuk berinvestasi, yaitu kenapa berinvestasi di reksadana 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah alasan-alasannya. Pertama ya tentu saja diversifikasi, mungkin teman-teman di sini juga ada yang harus mulai membangun keluarga rumah tangga baru, membeli rumah, makanya punya investasi properti. Tapi ya, reksadana ini merupakan salah satu diversifikasi yang sangat mudah dan sangat accessible yang bisa dijangkau. Karena selain itu juga kita lihat jumlah investmentnya itu minimumnya sangat murah, 100 sampai 200 ribu rupiah saja. Jadi kalau teman-teman let's say gaji 5 juta 1 bulan, biaya hidup kurang lebih 3 juta, maka mungkin 1 juta atau 500 ribunya bisa dipakai untuk berinvestasi di reksadana. Dan ini banyak sekali perbankan-perbankan atau sekarang yang lebih mudah lagi digital access seperti di Bukalapak, mereka memiliki Bukareksa, bisa langsung melakukan pembelanjaan online atau subscription online melalui channel-channel online. Dan amountnya sangat kecil, 110 ribu bahkan sampai 200 ribu rupiah. Jadi mudah, jumlahnya kecil. Kemudian kalau misalnya teman-teman tadi ada juga salah satu yang bertanya ya, perlu emergency fund, kita rasa reksadana bisa menjadi salah satu alternatif karena investasinya sangat liquid. Hari ini teman-teman beli, 2-3 hari kemudian teman-teman mau jual, karena memang ada kebutuhan, itu bisa dilakukan dalam hitungan hari. Tidak seperti misalnya berinvestasi di saham, di gold atau di properti, yang mungkin kalau kita lihat tidak semudah untuk dijualnya karena likuiditasnya tidak cukup terbatas, tapi kalau untuk reksadana itu readily available ya. Kemudian kalau kita lihat attractive return, nah mungkin ini yang kita bisa berikan sebagai salah satu alternatif karena returnnya itu sangat menjanjikan. Ashmore kita memang manajer investasi yang sangat unggul,
Kita berdiri di 2012 dan so far produk unggulan kita ada 2, reksadana yang berbasis saham, kemudian ada reksadana yang berbasis obligasi. Yang berbasis saham kita ada 2 macam. Satu, ibaratnya saham-sahamnya lebih banyak ke saham-saham blue chip, jadi saham-saham untuk perusahaan-perusahaan yang likuiditas market cap-nya sangat besar, contohnya mungkin lebih ke Bank BCA, Bank Mandiri, Unilever, itu lebih banyak di Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Jadi ini memang yang lebih berbasis saham-sahamnya blue chip. Returnnya sangat menjanjikan, 5 tahun 57%, jadi bisa dibilang kita secara kinerja sangat positif, 5 tahun kemudian yang lain ini adalah kompetitor kami dan kami memberikan return lebih baik dibandingkan kompetitor kami. Kemudian ada satu lagi reksadana saham juga yang bisa dijadikan alternative investment. Ini adalah Ashmore Dana Progresif Nusantara, sama-sama berbasis saham, tetapi di sini saham-sahamnya lebih banyak saham-saham yang lebih dinamis. Contohnya mungkin saham dari sektor-sektor properti, kontraktor, kemudian media, itu lebih banyak di Ashmore Dana Progresif Nusantara, sehingga memang karena memang dia lebih banyak universe-nya, return-nya juga lebih bagus, 68% selama 5 tahun. Gitu. Ada juga satu lagi mungkin kalau teman-teman tidak berani masuk resiko yang terlalu tinggi, kita ada reksadana pendapatan tetap, namanya Ashmore Dana Obligasi Nusantara. Kalau ini lebih banyak masuk di obligasi, jadi obligasi pemerintah, surat utang negara, itu adalah instrumen underlying dari reksadana ini. Dari kita rasa returnnya juga masih baik, 33%. Bayangkan kalau 5 tahun kita taruh di deposito, itu kurang lebih let's say 5% setahun, kali 5 tahun hanya 25%, belum dipotong suku bunganya 20%. Gitu. Jadi ini semuanya sudah net, sudah final, mudah sekali, 100.000, 200.000 sudah bisa berinvestasi dan bisa dilakukan secara berkala, bisa dilakukan juga subscription-nya di channel-channel online dan juga retail selling agent banks. Nah, gimana sih caranya masuk ke investasi dan metodenya seperti apa? Karena mungkin kalau dengar investasi terutama di saham, teman-teman mungkin mendengarnya lebih ke resiko, wah kalau main saham tuh serem. Nah tadi saya setuju dengan Mas Akar, kalau mau berinvestasi terutama di saham, pertama jangka panjang, kedua bukan trading. Jadi memang lebih mencari, oke, ini momennya misalnya kayak sekarang, kalau teman-teman mungkin ada yang mengikuti marketnya lagi dalam kondisi koreksi, itu merupakan satu kesempatan untuk masuk dan kemudian di hold untuk long term. Jadi tiap bulan ada gaji dimasukin, kemudian di-subscribe 1.500.000, dia dipakai paling enggak di hold sampai 1 tahun. Kemudian nanti misalnya sudah ada keuntungan, let's say 20% dari 10 juta ada 2 juta, misalnya 2 jutanya mau dipakai untuk mungkin traveling, itu menurut kita nggak masalah, tapi 10 juta pokoknya itu terus digulung lagi gitu. Jadi ditambah lagi dengan bulanan yang di tahun berikutnya. Nah ini menurut kita bisa menjadi satu kesempatan, sehingga averaging menurut kami masuk secara berkala itu merupakan salah satu strategi. Dan menurut kami kalau trading untuk secara saham yang tektokan gitu betul tidak ada expertise-nya. Makanya produk reksadana seperti kami, manajer investmentnya sudah sangat berpengalaman sehingga bisa lebih cocok dibandingkan teman-teman langsung berinvestasi di saham-saham single stocks. Nah masuknya kapan yang tadi saya bilang market timing, regular investing atau lump sum. Jadi kita ada 3 tipe nih, mungkin kalau misalnya teman-teman ada konsiderasi mau masuknya di timing kayak sekarang langsung, atau mau masuknya bertahap, atau mau sekalian kalau misalnya teman-teman timingnya udah tepat masuknya sekaligus, misalnya kebetulan ada tabungan 50 juta mau langsung dimasukin. Nah kita mau memberikan perspektif bahwa at the end of the day yang paling banyak diuntungkan adalah orang-orang yang melakukan investasi secara berkala. Kenapa? Karena memang timing the market itu sangat sulit. Bahkan kita lihat marketnya sudah koreksi 5%, kita lihat sudah menarik secara valuasi, tapi mungkin besok bisa turun lagi dan mungkin minggu depan masih bisa turun lagi gitu. Jadi never knows kapan waktu yang tepat. Jadi yang kita lebih suggest kalau mau berinvestasi, terutama di reksadana, lebih baik masuknya yang regular investing atau auto invest secara berkala. Setiap bulan dipotong 501 juta, tapi dilakukan secara konsisten. Kemudian kalau kita ngomongin secara digital era, jadi sekarang itu untuk berinvestasi di reksadana, kami melihat
semua generasi milenial terutama di Asia sudah melakukan hal tersebut. Apa saja sih yang teman-teman harus perhatikan? Jadi kalau misalnya kita lihat, oke, sekarang kita udah tahu nih harus regular investing, reksadana itu bagus, diversifikasi, dinamis. Tapi apa sih yang mungkin teman-teman bisa lihat sebagai salah satu faktor utama dalam membuat keputusan? Jadi kalau kita lihat, teman-teman mungkin harus juga banyak membaca mengenai kondisi ekonomi makro, kondisi ekonomi global. Mungkin tidak perlu terlalu dalam karena memang hal tersebut sudah dilakukan oleh manajer investasinya, tapi setidaknya teman-teman harus tahu kondisi makroekonomi Indonesia itu seperti apa, return yang diinginkan itu paling tidak berapa. Jadi gambaran dasarnya aja, oke, tahun 2018 kurang lebih bisa kasih return berapa sih kalau berinvestasi di pasar modal. Kita biasa pakai angka sederhananya aja sih teman-teman. Inflasi ditambah pertumbuhan GDP growth, yaitu pertumbuhan PDB. Jadi inflasi kita di tahun ini kurang lebih di 3,5% plus GDP kita akan bertumbuh 4,5%. I know this sounds a bit boring, mungkin teman-teman kayak kayak technical sekali ya, tapi kita harus tahu ini kenapa, karena let's say sekarang return yang kita butuhkan adalah 3,5 plus 5% dari pertumbuhan ekonomi, jadi minimum return dari investasi teman-teman harusnya tidak kurang dari 8,5%. Itu bisa dijadikan salah satu tolak ukur kalau teman-teman mau menghitung kurang lebih returnnya bisa didapat berapa tahun ini. Dan ini nggak jauh-jauh, kita juga lihat dari kondisi ekonomi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita tuh secara makro seperti apa. Jadi biasa kita pakai acuannya pertumbuhan laba dari para emiten, kemudian dari kondisi makronya misalnya seperti penjualan roda motor, kemudian penjualan semen dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin harus mulai sedikit membiasakan membaca mungkin hanya di headline-nya saja, jadi bisa punya projection, oh ekonomi kita tuh akan membaik atau memburuk gitu ya. Itu saja dari Ashmore mungkin. Buka aja Bukalapak.